Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita jumpa kembali, kita lanjutkan pembelajaran kita Sukses, Husnul Khotimah dan Surga atau SHS. Kali ini seri yang ke-60. Tema kita adalah ujian keimanan atau pendidikan keimanan, pendidikan untuk meningkatkan derajat, pendidikan untuk mengetahui yang benar dan yang tidak benar, yang dusta dan yang tidak dusta. Nah, ini dididik oleh Allah untuk mengetahui seberapa dusta kita, seberapa tidak dusta kita, seberapa keimanan kita, seberapa pemahaman kita, seberapa keyakinan kita, seberapa yang kita lakukan dan sebagainya. Itu proses pendidikannya setelah kita beriman, mantap, paham, yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita belajar dari Al-Quran, kita belajar dari hadis, kita belajar dari semua. Nah, kita praktekkan dalam hidup. Nah, orang iman tuh orang yang teorinya tahu, orang yang mempraktekkannya tahu, orang yang meyakini. Tapi untuk itu tuh memang harus ada evaluasi. Ya, harus ada evaluasi, harus ada pendidikannya. Peningkatan derajatnya, dievaluasi mana yang benar dan mana yang salahnya, mana yang harus diperbaiki dari iman ini. Nah, karena iman itu praktek kehidupan. Ya, jadi karena praktek kehidupan, Allah sendiri yang akan mendidiknya. Allah sendiri yang akan mengujinya. Allah sendiri yang akan menilainya. Allah sendiri yang akan memperhitungkannya. Allah sendiri yang akan menghisabnya. Wah, dengan kecanggihan Allah, dengan kemahabesaran Allah, dengan kehebatan Allah, dengan pengetahuan Allah yang luar biasa itu, nah kita itu dinilai. Yang mana yang benar, yang mana yang dusta, yang mana yang kurang, yang mana yang harus diperbaiki. Nah, itu proses pendidikan berikutnya setelah kita beriman ini. Karena nanti akan dihadiahi sukses, husnul khotimah, dan surga. Ya tentu banyak pendidikannya di sini. Banyak disebut ujian. Ya, disebut ujian, padahal itu pendidikan. Tapi bagi orang yang telah Islam itu tadi ya Muslim, terus dia mantap, dia belajar, harus dididik terus. Nah, dididik juga di kehidupannya dengan beragam-ragam kehidupan, ujian disebutnya ujian-ujian. Ini benar nggak imannya nih? Ya, seberapa besar imannya, seberapa kuat imannya. Terus bagaimana meningkatkan keimanan, bagaimana mengevaluasinya, bagaimana terus dididik oleh Allah. Ya, dididik oleh Allah sampai derajatnya tinggi dalam keimanan. Nah, inilah makna ujian hidup itu, ujian itu dalam keimanan. Nah, seperti apa ujian-ujian ini? Karena bagi orang beriman itu tidak ada azab, nggak ada. Ya bagi orang beriman tuh nggak ada. Yang ada adalah ujian. Yang ada adalah peningkatan kualitas. Yang ada adalah pendidikan naik derajat. Jadi setelah dia Islam, kemudian dia beriman, nah nggak ada azab lagi tuh. Ya nggak ada azab lagi. Apapun keadaannya jadi peningkatan kualitas. Apapun keadaannya jadi ujian. Apapun keadaannya jadi hikmah. Pelajaran pendidikan. Apapun keadaannya jadi kebaikan. Apapun keadaannya jadi pahala. Ya jadi pahala. Apapun keadaannya akan membawa kebaikan bagi dunianya, bagi akhiratnya tuh. Orang beriman, orang berislam itu seperti itu. Ya keadaannya apapun. Ya berbeda dengan orang yang tidak beriman atau tidak berislam. Ya. Nah, bagi mereka itu orang-orang seperti itu, ada azab.
Ya, ada azab dari Allah. Azab ini seringkali membuat sadar. Azab itu supaya orang sadar, supaya orang berislam, supaya orang beriman. Nah, itu jadi azab demi azab tuh bagi orang-orang yang belum berislam dan belum beriman. Ya, tuh azab semua tuh. Ya, tapi kalau orang berislam, beriman, nah sesuatu kejadian bukan azab namanya, tapi ujian, pendidikan, evaluasi, peningkatan kualitas beriman, membawa hikmah-hikmah dan pelajaran. Nah, itulah orang berislam dan beriman. Jadi selalu beruntung. Ya, orang berislam dan beriman ini selalu beruntung apa aja keadaannya. Baik dia susah dalam keadaan susah, baik dia miskin, baik dia senang, baik dia apa, semua beruntung. Karena ini pendidikan, peningkatan kualitas keimanan, kualitas keislaman, karena akan dihadiahi sukses, husnul khatimah, dan surga. Nah, ini para sahabat tentang ujian keimanan. Kita lihat slide berikut ini. Nah, ini para sahabat sekalian, iman diuji. Nah, ya, iman diuji. Nah, diuji ini maksudnya apa? Nah, seperti tadi itu. Ya, untuk pendidikan, untuk evaluasi, untuk mengetahui, untuk peningkatan kualitas, untuk peningkatan derajat, untuk apalah semuanya di situ. Ibarat kita ini berada di sekolah atau universitas. Ya, di universitas orang berislam dan orang beriman. Nah, disitulah ada penggodokan kualitas, pendodokan pendidikannya. Nah, karena itulah dia disebut di sini iman diuji. Ya, diuji yang tadi pemahamannya ya. Jadi nggak usah ketakutan kalau diuji itu. Memang diuji itu begitu kehidupan orang beriman, sebagai pendidikannya, sebagai peningkatan kualitasnya, sebagai peningkatan derajatnya dan sebagainya. Nah, ini kalimatnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sebelum sedang mereka tidak diuji lagi. Artinya disekolahkan, dididik, ditingkatkan derajatnya, diuji itu maksudnya begitu. Ya, karena ujian itu rata-rata kalau kita sekolah ya ada ujiannya. Ujian itu naik kelas. Nambah ilmu, naik kelas, tambah hebat, tambah hebat, tambah hebat. Nah, hasilnya pun jadi lebih hebat. Nah, ini diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui yang benar. Jadi benarnya seberapa, salahnya seberapa, yang bohong yang mana, yang bagus yang mana. Nah, ini ketahuan ya dengan adanya diuji ini. Ya, sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi dia mengetahui orang yang benar dan dia mengetahui orang yang dusta. Nah, nanti ketahuan tuh yang kafir yang mana, yang munafik yang mana, yang fasik yang mana. Nah, nanti ketahuan lagi tuh yang musyrik yang mana. Jadi ini kalau bagi orang beriman semua jadi pelajaran dan hikmah. Setidaknya ada 9 ujian untuk pendidikan orang beriman. Ya, ujian rumah tangga. Pasti di rumah tangga ujian. Ya, diuji di rumah tangga. Bagaimana mendidik rumah tangganya. Bagaimana membaguskan rumah tangganya. Bagaimana dia membangun sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Bagaimana dia mengatasi masalah-masalah di dalam rumah tangga. Sehingga imannya tuh semakin hari semakin bagus. Dengan adanya rumah tangga, dia bisa beramal di situ dan imannya semakin hari semakin bagus. Rumah tangganya semakin hari semakin bagus. Tak pendidikan anaknya, tak pendidikan istrinya, pendidikan dirinya, pendidikan kepala keluarganya, dan luar biasa tuh di rumah tangga. Dan itu banyak problem-problemnya. Ya, problem-problemnya. Terus akhlaknya bagaimana nanti di dalam rumah tangga itu? Nah, kayak gitu. Ya, nih diuji. Jadi pendidikan rumah tangga. Nah, kemudian ujian menghadapi kekurangan. Kekurangan ini, kekurangan itu, kekurangan ini, kekurangan itu. Nah, bagaimana sikap kita? Kesabarannya bagaimana, keikhlasannya bagaimana,
tawakalnya bagaimana, ketaatannya bagaimana, praktek keislaman bagaimana, praktek keimanan bagaimana. Nah, kalau dalam keadaan kekurangan. Ya, ini di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ujian ketiga, ujian kesenangan. Wah, kalau lagi senang bagaimana? Kalau dapat kesenangan bagaimana? Kalau semua enak bagaimana? Kalau keadaannya senang banget bagaimana? Kalau uangnya banyak banget bagaimana? Kalau dia lagi berbunga-bunga bagaimana sebagainya. Satu lagi ujian kemiskinan. Ya, jadi ada kemiskinan memang. Jadi orang beriman juga ada kemiskinan bagaimana, keadaan miskin bagaimana, dia harus bagaimana, sebagainya. Apakah sabar, apakah ikhlas, tawakalnya bagaimana diuji semua. Terus juga ada kemiskinan secara umum. Kalau menghadapi orang yang senang bagaimana, menghadapi orang yang miskin bagaimana. Karena dia menyatu tuh, kemiskinan tuh bisa jadi orang lain yang miskin, bisa jadi kita yang miskin. Ya, jadi itu keadaannya seperti itu. Itu merupakan bagian dari pendidikan kehidupan. Yang keempat, ujian pangkat dan jabatan. Nah, ini khusus nih. Kalau dikasih jabatan bagaimana, keadaan kita, pangkat kita bagaimana, sikap kita bagaimana dengan jabatan itu. Ya, apakah muncul sifat hinanya, apakah sifat hinanya makin hilang, apakah akhlak mulianya muncul, apakah akhlak mulianya lebih bagus, apa bagaimana tuh dengan adanya pangkat jabatan yang dialami sendiri maupun yang dilihat di orang lain. Ya, ini juga kehidupannya seperti ini, ujian pangkat dan jabatan. Nah, kemudian ujian nikmat dan bencana. Nah, kadang-kadang suasananya bagus, alamnya menguntungkan, alamnya mendukung, alamnya semua kenikmatan, kesehatan, apa segala macam. Ya, kenikmatan, ada bencana. Kita ngalamin bencana bagaimana, orang lain ngalamin bencana bagaimana, sikap kita terhadap bencana bagaimana. Nah, ini diuji. Nah, apakah bisa diterapkan iman itu apa enggak? Ya, apakah imannya semakin bagus atau goyah atau bagaimana? Nah, terus yang keenam ada ujian kebaikan dan keburukan. Nah, ada di dalam diri kita ini ada kebaikan, dalam diri kita juga ada keburukan. Nah, sikap kita bagaimana, mengendalikannya bagaimana, mengatasi bagaimana. Kebaikan meningkatkannya bagaimana, memupuknya bagaimana, kebaikan dalam diri. Memanfaatkannya bagaimana, meningkatkan potensinya bagaimana. Sedangkan keburukan bagaimana mengkecil. Bagaimana mengatasi, bagaimana menghindari, bagaimana mencegah. Nah, itu kebaikan keburukan. Nah, kemudian ada ujian perintah dan larangan. Nah, gitu juga kita disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu. Semua yang disuruh kebaikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan seringkali kebaikan itu berperang. Misalnya berperang membela negara, berperang membela kebaikan, berperang sebagainya. Ini keadaannya bagaimana nih kita gitu. Nah, gitu juga perintah-perintah Allah nih. Ya, berperang membela negara, berperang membela kebaikan, berperang membela keselamatan, berperang membela kebaikan. Semua kebaikan, perintahnya pasti kebaikan. Larangannya gitu juga, larangan gimana dicegah? Ini ada larangan, dicegah pada diri sendiri, dicegah pada orang lain, dicegah pada lingkungan, dicegah. Nah, ini larangan-larangan dicegah, baik pada diri sendiri, lingkungan, sebagainya. Ini gimana ngadepin ini semua, begitu. Nah, kemudian ujian dari dalam diri sendiri, ada ujian macam-macam, ada hawa nafsu, ada apa segala macam tuh di dalam diri itu. Ya, pergolakan di dalam diri sendiri. Dan begitu juga ujian dari harta. Kita pergunakan apa nih harta ini? Kita dapatnya bagaimana harta ini? Bagaimana harta ini kita kelola dengan baik? Bagaimana harta ini agar memberi manfaat sebesar-besarnya dan sebagainya. Nah, itu diri dan harta. Nah, kemudian yang ke-9 ujian dari iblis. Tipu daya iblis supaya jauh dari Allah. Tipu daya iblis supaya kita tergelincir. Tipu daya iblis itu luar biasa. Nah, ini bagaimana kita berlindung kepada Allah dari iblis. Karena kalau ngelawan iblis kita nggak mungkin menang karena dia hebat itu. Tetapi kita sebagai manusia diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu dilindungi oleh Allah. Orang beriman dilindungi Allah. Dan bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah dan meminta perlindungan. Jadi perlindungannya hanya dari Allah. Kalau iblis ini luar biasa, jadi hanya berlindung pada Allah dari bisikan setan. Nah, ini ujian. Ya, berlindung pada Allah terus. Nah, kita meyakini bahwa hanya Allah yang bisa
melindungi kita. Nah ini para sahabat semua tentang iman diuji. Ya setidaknya ada 9. Ya, iman diuji dalam rangka meningkatkan kualitasnya, iman diuji dalam rangka pendidikan, iman diuji untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, untuk mengetahui mana yang dusta, yang bohong-bohongan, mana yang sebenarnya, dan sebagainya. Nah itulah dia semuanya baik bagi orang beriman, termasuk ujian dan keadaan itu. Nah ini para sahabat, mudah-mudahan kita semua bisa memahami makna ujian keimanan, sehingga kita harus selalu siap, karena kita akan dididik oleh Allah, akan diuji oleh Allah. Terus tingkatkan kemampuan, tingkatkan keimanan, tingkatkan pelajarannya, tingkatkan hikmah-hikmah ya. Berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, karena Allah juga yang bisa menyelesaikan, Allah juga yang bisa membimbing kita, Allah juga yang bisa menyelamatkan kita. Allah juga yang mengangkat derajat kita. Serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.